Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal logaritma yang pernah muncul di utul UGM sebelumnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya, coba diperhatikan dulu. Di sini soalnya log x akar x dikurang dengan logaritma akar y ditambah dengan log x per y kuadrat per log x per y sama dengan berapa ya. Nah, ini ada berapa yang mesti kita sederhanakan dulu ya sebelum kita obok-obok. Yang pertama kita jadikan dulu, kita hilangkan dulu yang akarnya. Misalkan x akar x ini teman-teman. Kalau x akar x, kalau kita mau jadikan dalam bentuk bilangan berpangkat, ini sama saja dengan x berpangkat 3/2 ya. Kenapa bisa? Karena kan di sini 1 ya, ini pangkatnya setengah. Jadi kalau misalkan 1 tambah setengah itu kan 3/2. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita ubah ini bentuknya menjadi log x berpangkat 3/2. Kemudian dikurang dengan log y ini sama dengan pangkat 1/2 ditambah dengan log ini kita tulis saja enggak apa-apa, x per y kuadrat. Oke, per yang di bawah di sini kita tulis saja ya, kita enggak usah ubah, x per y. Nah, sekarang ingat, kalau sifat logaritma, kalau perkalian ya, kalau perkalian di sini atau pengurangan dan penjumlahan, itu sama saja dengan dikali atau dibagi. Misalkan begini, kalau A log B dikali C, ini sama saja dengan A log B ditambah dengan A log C. Ya. Tapi kalau di sini pembagian, maka itu sama saja dengan dikurang. Misalkan A log B per C berarti A log B dikurang dengan A log C. Oke. Nah, berarti di sini kalau tidak ada A-nya di sini itu sama saja dengan 10 ya, abaikan saja. Jadi ini kalau kita tulis sama dengan log x berpangkat 3/2 karena di sini kurang dibagi jadinya ya pangkat setengah dikali, nah ini kan ditambah berarti dikali dengan x per y kuadrat. Oke, bisa ya? Kemudian di sini log x per y. Nah, kita perlu sederhanakan dulu ya teman-teman. Kita gabung dulu x-nya, pangkatnya dengan y-nya juga. X berpangkat 3/2 di sini pangkatnya 1. Berarti di jumlah pangkatnya 3/2 ditambah 1 jadinya 5/2. Per y-nya di sini 1/2 ditambah 2 berarti 5/2. Oke, per log x per y. Oke, nah coba dilihat lagi. Nah, kemudian ini log, kita keluarkan pangkatnya ya. Kita bisa tulis seperti ini, x per y pangkat 5/2, ini sifat eksponen. Kemudian log x per y. Oke, ada sifat seperti ini lagi. Kalau misalkan A log B pangkat n, maka pangkatnya ini bisa dikasih ke depan menjadi n dikali A log B. Jadinya 5/2 ini kita tulis 5/2 dikali log x per y per log x per y. Bisa ya? Jadi log x per y-nya ini kita coret. Nah, ini habis, ini juga habis. Jadi tinggal 5/2. Oke, jawabannya delta. Rumus-rumus penting ini teman-teman perlu catat kembali dulu ya. Ini saya highlight ini teman-teman perlu di garis bawah ini, dicatat rumus-rumus penting ini. Oke, sebenarnya banyak ya sifat-sifat logaritma. Cuma yang saya tuliskan di sini yang kita gunakan saja dalam pengerjaan soal ya. Selebihnya teman-teman boleh searching ya di Google. Sifat-sifat logaritma itu ada banyak, mungkin 12 atau 13 ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal berikutnya nomor 2. Coba teman-teman pahami dulu ya soalnya. Setelah itu kemudian kita bahas sama-sama.
Ya, diperhatikan jika X memenuhi 2 log dikali 3 log X tambah 2 sama dengan 1, dan Y memenuhi A log 3Y kurang 1 dikali 2 log A sama dengan 3. Ini merupakan persamaan logaritma. Ya, kenapa? Karena dia memuat variabel dan ada tanda sama dengannya, seperti itu ya. Maka nilai X tambah Y sama dengan berapa? Nah, dalam menyelesaikan persamaan logaritma, logaritmanya kita hapus dulu ya, tapi tidak boleh langsung dihapus saja begitu. Oke, kita perlu menyamakan ruas kiri ruas kanan ini mengandung logaritma. Setelah itu kemudian kita coret ya. Nah, coba untuk ini. Nah, kita perhatikan 2 log di sebelah kiri ini ada 2 log dikali 3 log X tambah 2 sama dengan 1 ini diubah menjadi 2 log 2 ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi 1 ini diubah menjadi 2 log 2 karena ada sifat ya. Ada sifat seperti ini. Kalau misalkan A log A itu nilainya 1. Yang penting sama di sini dengan yang di sini, bilangan pokok dengan bilangan yang dilogaritmakan sama, itu nilainya 1. Lalu kenapa harus 2 log? Kenapa bukan 3 log seperti itu ya? Kenapa? Karena ini yang 2 log ini kita harus hapus dulu. Ya, kita harus hapus satu per satu gitu ya. Jadi ini sudah hapus dengan yang ini. Nah, sekarang tinggal 3 log. 3 log X tambah 2 sama dengan 2. Nah, sisa ini ya. Nah, kemudian kita kenakan juga 3 log. X tambah 2 ini sama, ya 2 ini sama saja kalau ditulis 3 log 9. Ya, 3 log 9 itu kan nilainya 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, nah ini kan sama saja kalau misalkan 3 log 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Jadi ini dicoret dapatnya 2. Seperti itu. Nah, makanya jadinya di sini X tambah 2 sama dengan 9. X dapat 9 kurang 2 itu 7. Nah, kita simpan dulu ya. Untuk yang 7-nya ini, kita cari lagi untuk persamaan yang satunya. Yang ini. Oke, coba. Nah, di sini kita harus ubah dulu, teman-teman. Tidak bisa diselesaikan ini karena tidak ada yang bisa dicoret, gitu ya. Ini kita ubah, ini pindahkan ke depan menjadi 2 log A dikali A log dalam kurung 3Y kurang 1 sama dengan 3. Ada sifat logaritma kalau misalkan A log B dikali B log C, maka itu sama saja dengan A log C. Seperti ini. Sama ya. Jadinya ini bisa dicoret. Tinggal 2 log 3Y kurang 1 sama dengan, ini 3 kita pakaikan 2 log juga. Berarti 2 log sama dengan berapa ya? 2 log berapa sama dengan 3? Itu 2 log 8. Ya. Seperti ini. Karena 8 ini kan 2 pangkat 3. Oke. Jadinya tinggal 3Y kurang 1 sama dengan 8. 3Y sama dengan, pindah ruas ini min 1 ke kanan. 8 tambah 1, 9. Jadinya Y sama dengan 9 bagi 3 itu 3. Dapat X-nya 7, Y-nya 3. 7 tambah 3 dapatnya 10. Charlie. Ya, bisa dipahami ya, teman. Lanjut ke soal nomor 3, silakan. Ya, bisa sambil makan cemilan cepulu ya. Ya, coba diperhatikan nomor 3. Nomor 3 ini soalnya sedikit agak menggigit ya. 2 log X, 2 log A dikurang B sama dengan 4, maka A log 2 per akar A tambah akar B tambah 2 per akar A dikurang akar B sama dengan berapa? Kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini ya, teman-teman ya. Ini sedikit agak meresahkan. Nah, kita sederhanakan dulu ini, kita jumlahkan seperti biasa. Berarti disamakan penyebutnya. Kalau menyamakan penyebutnya, katakanlah misalkan begini. P per Q ditambah dengan R per S. Berarti ini dikali. PS dikali. RQ juga dikali. Gitu ya. Nah, jadinya ini kalau kita kali berarti. Oke. Bentar ya. Akar A tambah akar B dikali dengan akar A dikurang akar B. Kalau sesuatu yang sama begini, yang membedakan cuma plus minus, yang dikalikan cuma ujungnya ya teman-teman. Yang ini saja dikalikan. Berarti akar A dikali akar A itu A.
dikurang akar B dikali akar B, ya B. Sama saja dengan akar 3 dikali akar 3, ya 3. Kemudian 2 dikali akar A dikurang akar B, berarti 2 akar A dikurang 2 akar B. Betul atau betul? Betul ya. Ditambah 2 dikali akar A tambah akar B, berarti 2 akar A ditambah dengan 2 akar B. Oke. Nah, ada yang bisa dicoret ya. Yang dicoret di sini minus 2 akar B. Ini habis. Oke. 4 log dalam kurung. Ya, ini 2 akar A ditambah dengan 2 akar A, berarti 4 log 2 akar A tambah 2 akar A, 4 akar A per A dikurangi B dalam kurung ya, balas kurung. Nah, sekarang ini tinggal kita uraikan ya teman. Jadinya 4 log 4 akar A ini sama saja dengan perkalian ya, 4 kali akar A, berarti 4 log 4 ditambah dengan 4 log akar A. Ini pengurangan berarti pembagian ya. Maksud saya ini pembagian berarti jadi pengurangan. 4 log A dikurangi dengan B ya. Bisa dipahami sampai di sini ya teman-teman. Nah, kemudian 4 log 4 ini nilainya 1 ya. 4 log akar A ini tidak ada nilainya ya. Yang ada di sini cuma 2 log A dikurangi B sama dengan 4. Nah, ini kita modifikasi. Ini kita paksa sama ya. 4 ini kita ubah jadi 2 kuadrat. Log akar A ini A pangkat setengah. Kemudian dikurang 4 ini 2 pangkat 2. Log A kurangi B ya. Nah, sekarang ada sifat logaritma seperti ini. Kalau misalkan A pangkat N, log B pangkat M, berarti pangkatnya ini dibagi M per N dikali dengan A log B. Nah, berarti di sini 1 ditambah dengan 1/2 dibagi 2, itu 1/4. Dikali 2 log A dikurang, ini pangkatnya 1 ya, jadi 1/2 dikali 2 log A dikurangi B. Nah, kemudian di sini 1 ditambah dengan 1/4, 2 log A dikurang 2 log A kurang B kan nilainya 4 ya di sini. Jadi 1/2 dikali 4 itu dapatnya 2. Yang bisa dioperasikan 1 dikurangi 2. 1 kurang 2 min 1. Min 1 ditambah dengan 1/4 dikali 2 log A. Kita samakan penyebutnya, penyebut 4. Ini ditulis minus 4/4 ditambah dengan 1 ini diabaikan saja. Jadi 2 log A per 4. Nah, ini sudah bisa. Jawabannya alfa. Ini tinggal dibalik ya. Jadinya 2 log A dikurangi 4 per 4 ya. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman untuk nomor 3 ini. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di bagian komentar ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 4 ya. Coba diperhatikan. Ya, di sini jika 2 log X tambah 3, kemudian 2 log 6X tambah 2 dan 2 log 26X kurang 2 membentuk barisan aritmetika, maka beda barisan tersebut adalah berapa? Nah, sifat bilangan barisan aritmetika itu adalah 2 kali suku tengah sama dengan jumlah 2 suku di pinggirnya. Atau kalau kita tulis begini, 2 kali suku tengah yaitu 2 log 6X tambah 2 sama dengan jumlah 2 suku di pinggirnya yaitu 2 log X tambah 3 ditambah dengan 2 log 26X kurang 2 ya. Nah, kemudian ini bisa jadi pangkat. Jadi 2 log 6X tambah 2 berpangkat 2 sama dengan ini kita ubah jadi perkalian. Jadi 2 log X tambah 3 dikali dengan 26X dikurang 2. 2 lognya ini bisa kita coret ya. Habis. Nah, kemudian tinggal kita jabarkan. 6X kuadrat berarti 36X kuadrat tambah dengan 2 kali 6, 12.
dikali dengan 2 berarti 24x ditambah 4. Sama dengan, ini perkalian pelangi ya, x dikali 26x berarti 26x kuadrat, x dikali min 2, min 2x. Kemudian 3 dikali 26, ini positif 78x dikurang 6. Kumpulkan yang sejenis ya. Kita bawa semua ke ruas kiri. Jadinya 36x kuadrat dikurang 26x kuadrat itu 10x kuadrat. Kemudian ini 24x terus dulu ya. Ditambah dengan 4. Ditambah dengan 2x dikurang 78x ditambah dengan 6 sama dengan 0. Ini 10x kuadrat. 24 tambah 2, 26 ya. 26 dikurang 78 itu dapatnya 52 ya. Ini 4 tambah 6, 10. Sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan dulu ya. Masing-masing bagi 2, teman. Supaya tidak terlalu besar angkanya. 5x kuadrat, 52 dibagi 2, 26x ditambah dengan 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, 5x kuadrat berarti 5x. X ini plus ya, berarti minus-minus. Ini faktornya di sini 5, di sini 1. Ini dapat x-nya sama dengan 1/5. Ini x-nya sama dengan 5. Nah, kita harus kembalikan dulu ke bilangan awalnya supaya kita bisa tahu yang mana sebenarnya bedanya ya, berapa bedanya. Kita anggaplah kita ambil x-nya sama dengan 5, yang mudah dihitung ya. Kita masukkan, berarti jadinya 2 log 8. Kemudian 2 log 6 kali 5, 30 ya. Tambah 2, 32. Kemudian 2 log, ganti x-nya 5. 26 dikali 5, 130. Dikurang 2, 128. Dikoreksi ya kalau salah hitung. Artinya 2 log 8 ini kan nilainya 3 ya. Kemudian 2 log 32 nilainya 5. 2 log 128 nilainya 7. Berarti ini membentuk barisan aritmetika dengan beda atau selisih yaitu 2. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Ya, semoga teman-teman semua dipahami ya penjelasan ini. Oke, saya kira demikian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal seperti ini di kesempatan berikutnya.